Eh, ya, terima kasih buat Mbak Winda. Mbak Dia? Mbak Dia. Yang Mbak Winda. Kirana. Oh, Mbak Kirana. Karimah. Karimah. Oh ya, yang sudah mengundang kita ke sini. Terima kasih ya. Dan tak lupa juga buat, maaf ya, suara saya hari ini seperti ini. Tapi ini enggak. Karena saya merasa terinspirasi dengan adanya powerful. Jadi hari ini kita upayakan semua powerful. Setuju ya? Oke. Saya juga terima kasih buat Bapak Kanu, Bapak Joni yang sudah familiar ya dengan kami. Dan artinya kami juga terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau hari ini saya tidak bisa maksimal, tapi saya dengan undangan Harvest ini cukup membuat kami bersyukur dan berharga bagi kami karena Harvest, kalau kita tahu apa ini makna Harvest ini? Menuai ya. Saya terinspirasi Harvest ada gambar padi ya, panen raya ya. Jadi ini kita hari ini harus panen raya. Apa yang kita panen? Amin. API ya. API sama ini aja. ingat kita di posisi ini adalah akhir semester pertama. Oke, jadi sekali lagi mohon maaf kalau komunikasi kami tidak lancar, tapi saya bawa corong kedua seperti saya. Hari ini saya melihat bahwa saya yakin teman-teman dan saudara-saudara yang di sini adalah yang betul-betul tadi ada posisi saya yang terinspirasi banget dengan misi ya, world class ya. Ya. C-nya apa ini? Saya terinspirasi banget. Komitmen. Ya, komitmen. Jadi yang ada hadir hari ini adalah komitmen dan semua saya yakin full time ini ya. Full time pastinya. Karena kalau hari ini nggak full time, teman-teman ada di masih kaki kanannya ada di yang lain, kaki kiri ada di sini ya. Tapi saya percaya teman-teman yang ada 100 orang ini hari ini akan jadi saksi bahwa tahun depan akan semua kick off ya. Yang agent mana yang agent? Ya, yang agent akan kick off ke AD. Yang AD saya bisa tahu. AD yakin pasti bisa. AD. Mungkin bisa dilanjut lagi sama perkenalan diri. Jadi salam. Oh ya, baik. Sebelum kita mulai teman-teman sharing kita pada pagi hari ini, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebuah kebanggaan buat kami berdua bisa hadir di sebuah agensi yang luar biasa bersama teman-teman yang juga sungguh luar biasa. Tidak berlama-lama lagi ya, kita akan mulai sharing kita pada pagi hari ini. Ini yang dipencet di mana? Oh iya. Nah, baik ini bicara, saya duduk dulu. buat mengistirahatkan tenggorokannya ya teman-teman. Karena sejak Sabtu kemarin diserang yang namanya flu berat. Terus ya untungnya kami punya tim yang juga berprofesi sebagai dokter dan beliau juga direktur sebuah rumah sakit di Mojokerto. Mojo di Prudential, ada apa kalau tidak memang Prudential luar biasa ya. Akhirnya tadi malam kalau biasanya kita berobat bayar, sekarang kita tanpa minta pun sudah diobati dengan gratis ya, karena izinnya yang obatin gitu ya. Baik, saya lahir di sebuah kota kecil di Mojokerto. Mungkin Harvest juga punya kantor di Mojokerto ya. Saya lahir di Mojokerto 12 September 1973. Saya anak tunggal teman-teman. Nah, anak tunggal, bapak saya pegawai di PTP pabrik gula ya, pabrik gula Ngopol Kerep di Mojokerto sana, dan ibu saya seorang guru SD. Nah, pendidikan terakhir saya dokter hewan dari Universitas Airlangga Surabaya. Saya cukup lama sekolahnya, hampir 7 tahun mungkin saya sekolah dan baru, dan alhamdulillah lulus. Makanya tadi di sandipan saya ditulis sama suami saya, alhamdulillah lulus gitu ya. Karena saya menikah waktu itu baru semester berapa, itu semester 6 ya kayaknya. Saya sudah menikah dan waktu itu dikasih sama orang tua saya dan dijanji boleh menikah tapi harus tetap lulus ya. Akhirnya ya meskipun disambi hamil, disambi ya macam-macam ya,
akhirnya ya alhamdulillah lulus juga, meskipun ya agak-agak sedikit lama gitu ya. Kalau SD, SMP, SMA di Mojokerto juga, di kota kecil saya, tidak ada yang terlalu istimewa, prestasi juga biasa-biasa saja. Nah, kemudian saat ini satu saya sudah berkeluarga dengan dikaruniai anak-anak ini ya, maksudnya bukan anak dua gitu ya, anak-anak gitu ya. Nah, tadi waktu di terakhir Sandepan kan ada apa, motivator ya, ada berapa jumlahnya? 4. Ada yang lain? 5. Katanya Cici di depan. Dari kecil itu ini tumbuh dewasa. Oh gitu ya, dari kecil tumbuh dewasa, terus tumbuh menjadi dewasa lagi gitu ya. Enggak, itu tadi ada 6 orang teman-teman. Jadi, iya, ini nggak bisa bayangkan ya, karena saya balas dendam. Karena saya seorang anak tunggal, saya kepingin punya banyak anak, makanya saya tunggu dulu, masih akan ada episode berikutnya. Ngeri ya teman-teman ya. Anak saya 6 ya sudah, inilah karena pro sekarang kan 6 kedalaman ya, Prudential 6 kedalaman ya. Tepuk tangan dong. Nanti kalau sudah 7 kedalaman ya saya nambah lagi lah, kita 7 kedalaman kan gitu ya. Nah ini dia 1, 2, 3, 4, 5. Loh? Kok menghilang? Oh ini ya. Nggak apa-apa ya, tepuk tangan dong buat Mas IT-nya. Nah ini dia, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam nggak mau muncul. Malu-malu. Minta tambah 1. Ya, nah ini nggak apa-apa wis Mas. Ya, anak saya yang paling besar sudah bekerja teman-teman. Yang nomor 2 masih kuliah, dan 2, 3, 4, 5 masih kuliah semua. Yang nomor 6 yang paling kecil baru kelas 3 SMA. Sudah kelas 3 SMA sih. Ya, jadi saya ini sudah jelita teman-teman ya, jelang 50 tahun ya. Produktivitas luar biasa. Nggak apa-apa Mas. Yang nomor 6 malu-malu ini paling saya punya aja. Bentar ya Mas, yang belum chat ya. Nah, nah 6 orang anak saya ini begitu ber-KTP sudah langsung terlisensi teman-teman. Iya, hanya baru yang terakhir ini yang baru ber-KTP itu sudah bilang, "Mama, aku kapan lisensinya, Mama?" katanya gitu ya. Nah. Nah, ini akhirnya yang paling kecil ini SMA kelas 3, naik ke kelas 3 ini. Ya bisa, agent sudah bisa. Iya, sudah bisa, dan dia sudah kepingin untuk lisensi AIGI-nya ya, untuk memperkuat kita punya 6 kedalaman nantinya. Nah, nih kalau kita bicara tentang pekerjaan, begitu saya lulus dari kuliah, ya biasa ya, anak lulus kuliah itu kan apa ya istilahnya, idealis ya, pengen usaha atau pengen bekerja sesuai dengan bidangnya. Ya sudah, akhirnya karena bidang saya adalah di kedokteran hewan, saya mencoba untuk usaha sendiri
yaitu beternak bebek. Saya mencoba untuk beternak bebek, teman-teman. Ya, tapi usaha saya ini tidak berjalan lama karena waktu kuliah dulu nyambi ya, nyambi pacaran, nyambi punya anak, nyambi yang ngurusin suami dan segala macam. Mungkin kuliahnya kurang terlalu perhatian, sehingga pada saat saya menerapkan ilmu saya ternyata nggak bagus hasilnya. Saya ternak bebek nggak banyak-banyak waktu itu, nyoba dulu lagi top-topnya bebek potong itu ya, bebek jantan yang jadi bebek potong, karena untuk yang bebek goreng itu lagi marak-maraknya waktu itu tahun sekitar 98-an gitu ya. Nah, saya coba 1000 dulu, dan 1000 itu alhamdulillah buta secara massal, teman-teman. Buta, nggak tahu saya salah apa ya, akhirnya 1000 itu buta semua. Akhirnya jagalah usaha yang pertama saya. Kemudian saya beralih sudah nggak usah usaha sendiri, saya beralih kerja jadi medical representative, atau kalau orang dulu sebutnya detailer ya, detailer obat. Tetapi saya tidak memilih untuk obat hewan, saya memilih untuk detailer di perusahaan farmasi untuk obat-obat manusia. Ya, berangkat pagi, pergi ke rumah sakit, pergi kunjungan ke dokter, pergi kunjungan apotek, siang selesai. Siang jam 12 saya pulang bisa tidur dan segala macam. Tapi nanti setelah maghrib saya pergi lagi, jumpa kunjungan untuk dokter-dokter yang praktek malam. Ya, bisa sampai jam 12 malam, jam 1 malam kalau dokternya itu dokter yang rame, bener ya. Ada dokter kandungan, dokter anak, itu saya nunggu last patient kan, teman-teman. Saya baru bisa ketemu dengan dokter tersebut kalau pasiennya sudah habis, sudah selesai. Itu bisa jam 12 malam, jam 1 malam. Nggak peduli itu hujan, nggak peduli itu langit lagi cerah, ya saya harus kunjungan karena ada target jumlah dokter yang saya kunjungi, dan harus ada target nominal setiap bulannya yang harus omset yang harus saya capai. Kalau nggak capai omset, ya hanya gaji aja yang didapat, insentif nggak didapat, seperti itu. Nah, ini pun juga saya jalani nggak lama, teman-teman, karena suami saya bilang, loh ini kerja apa? Jam 2 malam baru pulang, kan seperti itu ya. Kan jam 12 malam, kok terus nungguin, tengok-tengok, duduk-duduk nungguin dokter praktek kan gitu ya. Hujan-hujan kan ya, siapa yang nggak khawatir, karena waktu itu detailer fasilitasnya bukan mobil, tapi fasilitasnya kan dikasih motor, fasilitas motor. Ya, jadi terus sudahlah cari kerjaan yang lain aja yang lebih enak, kan masih banyak, dibilang gitu. Sengsara loh teman-teman, jam 12 malam lagi tidur, kita lagi lobby dokter supaya mau nulis obatnya kita. Dan saya kebetulan kerjanya di perusahaan farmasi yang bukan PMA, jadi obat saya ya obat-obat itu gitu tuh, obat-obat yang umum ya, kita nggak punya obat yang spesifik. Jadi ya kita mesti pinter-pinter lobby dokter seperti itu supaya mau nulis kita. Mungkin dokter butuh misalkan apa, mau seminar atau apa, nah kita tawarkan kerjasama yang seperti itu. Nah, nggak lama, saya kurang lebih sekitar 2 tahunan, terus kemudian saya resign, dan karena saya orangnya nggak pernah bisa diem, akhirnya saya kembali bekerja tahun 2002 saya kembali bekerja sebagai karyawan di sebuah lembaga keuangan non perbankan. Jadi saya awet di sini, teman-teman, di tempat pekerjaan saya yang ini saya awet, saya bertahan sampai dengan 14 tahun. Jadi saya merintis mulai dari saya jadi marketing di tingkat yang paling bawah, kemudian 4 tahun saya jadi marketing, saya naik jadi supervisor, kemudian manajer operasional, dan terakhir saya branch manager. Seperti itu, 14 tahun. Tetapi kesetiaan saya ternyata harus luntur dengan adanya suami saya yang join di Prudential. Jadi akhirnya kesetiaan saya 14 tahun luntur, dan saya beralih ke perusahaan yang sama-sama kita cintai saat ini. Tepatnya tahun 2017 sampai sekarang saya join
full di bisnis Prudential. Ya, tahun 2016 dari ketidaktahuan apa itu bisnis Prudential, suami saya mengawali join di bisnis ini. Jadi Pak Ari ini join di Prudential itu awal tahun 2016. Nah, waktu Pak Ari join itu, suppose saya join, saya sempat ada rasa nggak suka, ada rasa meremehkan. Bisa tak, saya bilang gitu, bisa tak jualan asuransi gitu ya. Terus alasannya apa? Kok mau join di Prudential? Padahal perusahaan asuransi itu kan nggak cuma Prudential aja. Perusahaan asuransi itu kan banyak. Kenapa kok harus memilih Prudential kan gitu? Nah, beliau menyampaikan karena di sini ada percepatan income dan career path yang bisa diraih dengan cara kebebasan waktu. Toh saya tidak meninggalkan pekerjaan saya yang lama kok. Dia bilang saya masih bisa paralel ya. Di sini waktunya lebih leluasa kan gitu. Nah awalnya memang beliaunya tidak langsung join full ya teman-teman, tapi masih paralel dengan pekerjaannya yang lama. Nah siapa tadi Mbak yang Perbanas? Ya, nggak pernah tahu ya kalau ada dosennya yang di sini. Oh, nggak tahu. Iya, dulu Pak Ari alumni Perbanas dan kemudian juga pernah jadi dosen di Perbanas. Tapi mungkin Mbaknya belum join di Perbanas. Iya, lo nggak pernah masuk Mbaknya. Kok sama aku dulu ya, jarang-jarang ya. Yang penting lulus ya. Iya, karena anak saya juga kayak gitu Mbak. Percuma Ma, aku itu kuliah IP bagus-bagus. Toh nanti lulus kuliah mama suruh aku kerja di Prudential juga kan? Jadi nggak ngefek loh mah katanya gitu. Wah. Nah, nih masa kerja 12 bulan sudah jadi manajer income 7 juta. Nah, dulu waktu pertama kali Pak Ali join itu kan masih UM, SUM seperti itu ya. Nah, itu tertarik dalam waktu 12 bulan aja itu bisa jadi UM dengan income-nya yang 7 juta. Nah, itu beberapa alasan yang membuat mengapa sepupu saya itu join di Pro dan ngoyel sama saya bahwa dia itu mau join di Pro. Tahun 2016 saya itu mati-matian ngelarang dia, tapi rupanya dia itu tidak bisa dilarang orangnya memang ya. Tapi ya akhirnya ya wis lah, sakjane ada apa sih di Pro-nya itu. Akhirnya 2016 itu saya juga sering ikut di acara yang hari Sabtu itu ya, kalau di tempat kita ada yang namanya Great Saturday itu di hari Sabtu kita belajar di guru 1, guru 2, guru 3. Nah, Pak itu sering ajak saya ke situ. Ayo kau coba lihatkan dulu, jangan marah-marah dulu, tapi lihat dulu gitu ya. Setelah saya lihat kok ternyata bagus ya. Tapi waktu itu saya belum memutuskan untuk join teman-teman. Saya orangnya mau sesuatu itu mikirnya agak lamaan dulu. Saya pikir dulu, baru kalau memang saya join ya saya betul-betul komitmen ya, pegang komitmen. Nah, saya 6 bulan sering ikut ke sistem kayak gitu ya. Lama-lama saya juga jadi teracuni teman-teman. Jadi makanya teman-teman juga sering-sering ikut sistem. Ya, kalau ada agent-agentnya yang kurang fokus itu ajak sering-sering ke sistem supaya teracuni. Nah, ini sebetulnya Pak Ali yang cerita. Nah, setelah ini aja. Nah, namun 12 bulan pertama sejak Pak Ari join itu, memang saya tidak bantu apa-apa teman-teman. Saya cuma datang ya istilahnya support beliau di ini aja sih, di kerjaannya dengan cara cuma nemenin dia datang terus ke sistem gitu ya. Saya sama sekali belum mau untuk ikut-ikutan untuk prospek atau segala macam ya. Nah, 12 bulan pertama ini beliau lalui dengan usaha yang cukup keras, karena saya juga meskipun tidak menentang secara keras, sudah tidak sekeras yang awal-awal, cuman saya juga kan belum mendukung ya teman-teman. Jadi ibaratnya berjuang dengan cukup keras karena di luaran sana juga cukup keras, di dalam rumah pun juga rupanya menerima tantangan yang cukup keras juga. Namun karena kegigihannya Pak Ari memperjuangkan daripada dua hal tersebut tadi, maka
di tahun 2017 awal ya promo sebagai unit manager. Videonya. Pak Ari sering menggambarkan bahwa perjuangannya itu seperti ini teman-teman.